wabarakatuh. Selamat siang, masih bersama channelnya Dinda Gemas. Hari ini atau siang ini kita kedatangan Yamaha Mio Sporty. Dimana Yamaha Mio Sporty ini kondisinya datang ke sini itu dalam kondisi keadaan mogok. Nah, dengan penjelasan orang yang punya motor, motor ini sudah diservis belum lama, tapi kondisinya sering mati. Dalam arti habis diservis karburator belum lama, tapi intinya motor ini selalu tanda-tandanya mati-mati. Jadi kalau dipakai kadang-kadang mati, habis itu nanti susah hidup. Nah, habis itu hidup lagi, nanti kumat lagi. Intinya seperti itu. Jadi sering muta-mati berebet gitu kan. Nah, jadi sama yang punya motor ini sudah diservis karburator, tapi tetap kondisinya tetap sering ini ya muta-mati, dan akhirnya dibawa ke sini. Jadi kita nanti akan cek, kita nanti akan analisa apa yang menjadi penyebab atau faktor utama Yamaha Mio Sporty ini ini penyebab utamanya yang bikin mati-mati itu apa gitu. Karena karburator sudah diservis, jadi intinya kalau ringan itu paling enggak seharusnya sudah selesai ya, tapi ini masih. Nah, nanti kita akan cek bagian pertama dulu seperti ini. Nanti kita akan cek dulu sebelum membongkar yang lain. Ini adalah trik sederhana atau cara cepat, cara sederhananya seorang bengkel itu ngecek kondisi motornya ini dalam kondisi normal, dalam arti apakah dia bermasalah di mesin ataukah ada faktor lain. Nah, seperti ini. Nanti kita motor ini kondisinya seperti ini, standar 2. Nah, jadi kita engkol dulu, diengkol dulu apakah dia loss atau enggak. Kalau seandainya engkolan kakinya loss, dalam arti dia enggak ada beban kompresi. Jadi motor itu kalau seandainya misalnya loss, enggak ada beban kompresi, berarti bagian klep yang bermasalah. Kemungkinan kotor bisa, kemungkinan setelan klep yang kurang pas. Nah, itu nanti kita akan cek dulu, kita nanti akan trik sederhana. Nah, kalau seandainya misalnya kondisi engkol kakinya berat, dalam arti ada kompresi beban berat, tapi tetap nggak mau hidup, dalam arti motor sudah diservis karburator. Nah, kita cek dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini terlalu ringan kompresinya. Nah, nanti kita akan cek. Ini sedikit trik sederhana cara ngecek apakah motor Yamaha Mio ini, khususnya di bagian matic ini, dia berpenyakit di bagian klep ataukah kompresinya yang bermasalah. Ini adalah trik sederhana. Jadi rata-rata di bengkel seperti ini ya, menggunakan cara atau trik sederhana ngetes Yamaha matic ini kenapa mati terus, dalam arti karburator sudah diservis, habis itu apakah mungkin ada penyakit yang lain. Nah, seperti ini. Kalau sekali lagi kita jelaskan, kalau seandainya matic ini sering mati, habis itu kita standar 2, trik sederhana untuk ngecek apa yang menjadi penyebab utamanya, yaitu kita engkol kaki. Nah, kalau engkol kaki ini misalnya kompresinya lemah, dalam arti kaki dalam saat ngengkol kondisi matic ini loss, kayak nggak ada beban, itu berarti yang bermasalah di bagian kompresi ataupun klep. Nah, solusinya nanti biasanya setel klep ataukah sekedar dimasukin ini ya, apa namanya, oli ya di bagian ruang klep melalui lubang manifold bisa, ataupun buka busi. Ini trik sederhana. Kalau seandainya misalnya kriteria kedua itu, kalau seandainya misalnya di engkol kaki itu berat, berarti kompresinya ada. Kalau motor kompresi ada, berarti bagian klep, mesin, piston ataupun seher itu semuanya lolos, dalam arti nggak bermasalah. Berarti bisa dikatakan karburatornya kemungkinan ada yang kurang beres ataupun pengapian. Nah, itu trik sederhana awal pertama seorang mekanik sebelum membongkar lebih jauh dan menganalisa jauh apakah motor matic ini yang bermasalah di bagian mesin
ataukah pengapian, ataukah di karburator. Nah, kurang lebih seperti itu. Karena kita sendiri sebagai bengkel ya bertahun-tahun menganalisa menganalisa penyakit metik ini kurang lebih juga sama. Jadi sebelum membongkar yang lain, sambil kita tanya-tanya apa yang terjadi terakhir-terakhir ini di bagian motornya, kemungkinan habis diservis kah, ataukah habis dibongkar kah, atau ya paling tidak kita tanya-tanya dulu. Nah, itu sambil kita cek kompresinya ada enggak. Kalau misalnya kompresi ada atau enggak, nah itu sudah kita jelaskan seperti tadi. Nah, kita seperti ini. Nah, nanti kita biasanya trik sederhananya kita pancing pakai oli mesin ya. Oli mesin bekas boleh. Ataupun oli-oli mesin yang paling enggak, syukur-syukur kalau ada oli mesin yang bersih ya, dalam arti sisa untuk dimasukin atau apa gimana. Jadi intinya kita butuh oli mesin untuk memasukkan ke dalam ruang bakar, dalam arti ruang kelep ini, agar kompresi atau tarikan engkol kakinya itu menjadi berat kembali. Dalam arti setelah kita masukkan oli ke dalam ruang ini ya apa namanya, ruang klep melalui celah lubang ini ya, busi ataupun manifold ini, jangan terlalu banyak ya, paling kira-kira aja sekitar 1 atau 2 tutup oli kemungkinan masih bisa. Tapi kalau lebih dari itu biasanya nanti terlalu banyak olinya yang masuk ke dalam ruang klep, nanti akan menyebabkan kompresinya terhenti. Dalam arti kayak seakan-akan di dalam itu ada ini ya, notok, dalam arti klepnya ini nggak bisa bekerja dengan TMA atau TMB, jadi oleh kebanyakan oli. Makanya untuk teman-teman yang sekiranya mengalami hal yang sama, silahkan gunakan metode seperti ini, silahkan gunakan trik-trik sederhana seperti ini sebelum melangkah lebih jauh. Nah, untuk teman-teman yang sesama mekanik, mungkin cara ini sudah hampir digunakan oleh sesama teman-teman semua, dan kita minta izin untuk share berbagi pengalaman. Mudah-mudahan nggak pada menyinggung teman-teman semua dari mekanik, karena kita tujuannya hanya berbagi pengalaman. Sekiranya teman-teman yang bukan mekanik, untuk silahkan saksikan video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat, dicermati, difahami, habis itu praktekkan sendiri di rumah. Mungkin nggak harus ke bengkel pun bisa. Jadi sekedar melepas seperti ini, kita nggak melepas ya, ini kita cuman untuk ngecek. Yang pasti kalau misalnya ada kendala seperti ini, sebelum melangkah ke bengkel, alangkah baiknya dipraktekkan sendiri dulu di rumah dulu motor metiknya. Kalau misalnya mati, ini bisa digunakan sebagai acuan, sebagai trik sederhana, trik khusus sederhana, atau alat, bisa dibilang skill sederhana untuk mempraktekkan sendiri di rumah. Karena ini kita yakin siapapun bisa praktek seperti ini di rumah sebelum ke bengkel melangkah lebih jauh. Oke? Nah, kurang lebih seperti ini. Ini cara memasukkan olinya. Ini di manifold sini kan ada lubang. Nah, di sini kita tancepin pakai selang. Selang ini sebenarnya kan dia masuk ke dalam membran. Yang di bawah tangki ini kan ada 2 biji yang keran tangki ya. Jadi kita penggantinya sementara, kita akan memperlihatkan sedikit trik untuk mengantisipasi Yamaha Matic ataupun Matic semua. Nah, seperti ini. Ini oli di dalam botol putih ini, oli mesin. Intinya kita gunakan oli mesin yang bersih, kalaupun ada malah bagus. Jadi nah seperti ini, kita nanti kalau sudah masuk sekiranya 1 atau 2 tutup cukup. Nah, kita tutup kembali selangnya. Habis itu nanti kita ini starter pakai tangan ataupun kaki, tapi dengan kondisi yang cepat ya, dalam arti untuk mengejar kompresi yang sudah bocor oleh kotoran. Nah, kita coba dulu, karena tadi kompresinya hilang.
dalam arti loss. Setelah kita kasih oli, habis itu kita mengejar kompresi yang tinggi, biasanya nanti akan ada asap. Biasanya nanti akan ada asap di bagian knalpot sebentar. Ini karena oli yang kita masukkan ke dalam kompresi tadi. Kita tes dulu. Nah, berarti ini motor langsung hidup ya. Motor langsung hidup dan digas ada keluar asap. Berarti keluar asap ini karena oli yang kita masukkan tadi ke dalam ruang klep ataupun ruang manifold dengan menggunakan selang tadi, ini akan terbakar seperti ini. Nah, jadi ini sistemnya sementara hanya sebentar untuk mengeringkan oli yang sudah dimasukkan ke ruang ini ya, ruang klep tadi ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kita berbagi pengalaman ini, mudah-mudahan pengalaman-pengalaman atau trik-trik sederhana ini cara untuk menghidupkan motor yang kira-kira tiba-tiba mati di jalan ataupun mati di rumah tanpa harus ke bengkel. Mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan sendiri di rumah. Sekiranya ini hidup, berarti motornya intinya penyakitnya di bagian klep. Nah, jadi nggak perlu membongkar ke sana kemari, ganti ini itu segala macam. Nah, kita cukup menggunakan trik sederhana seperti ini. Mudah-mudahan trik ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sekiranya kita dalam menyajikan sebuah video ataupun menyajikan sebuah berbagi pengalaman, ide-ide seperti ini ada yang kurang berkenan, mohon maaf, kita tujuannya hanya share, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan sekiranya ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan like, comment, dan subscribe, tekan lonceng. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan ini kedepannya kita lebih semangat lagi dalam menyajikan sebuah penayangan. Oke, terima kasih matur nuwun, thank you atas ngumpulnya di sini. Matur nuwun, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.